Ya, selamat sore Justina, selamat sore Devi. Terima kasih sore ini sudah bergabung lagi di kelas Zoom untuk Hatta kelas. Hatta kelas hari ini kita bikin gerakan-gerakan yang sangat basic yang tadi sudah dijelaskan, yang sudah dikenal sama badannya, yang sudah familiar dengan apa istilah-istilah. Kadang-kadang kan mungkin buat sebagian orang yang belum pernah ikut kelas yoga suka bingung dengan istilah-istilah Sanskrit atau bahasa Sanskritnya kayak gitu. Tapi pasti nanti dengan sendirinya kalau udah sering ikut kelas apa ya kayak kayak memori gitu di kepalanya, di badannya gitu. Setiap kali mendengar nama asana disebut itu biasanya badan udah langsung tak oh ini oh itu gitu. Biasanya kayak gitu ya. Jadi hari ini tuh semuanya gerakan-gerakan yang basic pokoknya yang bisa dilatih sendiri bahkan di rumah kalau ingat dan kalau lagi rajin ya. Nah, kita mulainya dari duduk sukasan. Sukasan itu ingat ya, oke. Posisi duduk di yoga itu ada macam-macam. Jadi salah satunya itu adalah sukasan. Ada padma tuh ada tuh half padma tuh lotus jadi setengah lotus kayak gini. Kalau setengah lotus itu pergelangan kakinya satu di atas paha atau bisa juga full lotus. Lotus tuh yang kayak gini ya. Selalu startnya dari kaki kanan kemudian baru kaki kiri. Atau bisa juga namanya sidasana. Sidasana itu jadi posisi tumitnya disejajarkan kayak gini. Biasanya kalau sidasan tuh kalau posisi duduk karena buat kita supaya apa badan itu benar-benar tegak. Jadi kalau kita mulai duduk itu badannya nggak gini lagi nih nggak round. Lengthen selalu ya, drop shoulder, relax kayak gini. Nah, tapi kalau saya biasanya saya sukanya di sukasan. Namanya suka tuh happy pose biasanya dibilang happy pose. Jadi kalau lihat dari samping posisi kakinya itu kebanyakan kita kalau silang kaki pasti pergelangan kakinya tuh ditaruh di bawah paha gini ya kebanyakan kita selalu duduknya seperti ini. Nah sekarang kalau dari sini kita dorong aja kakinya ke depan telapak kakinya, jadi pergelangan kaki yang kiri ada di bawah lutut, pergelangan kaki kanan di depan lutut yang kiri, tangannya taruh di sisi luar, geser ke dalam. Jadi bisa dilihat ya kalau dari samping ini posisi pinggul, lutut dan pergelangan kakinya ada di bawah dan jauh jaraknya. Oke, jadi paling cari yang paling nyaman posisi duduknya. Nah, kemudian dari sini, tarik dulu bokongnya ke arah belakang. Ya, kaitkan dulu jari tangannya. Dorong bahunya ke belakang. Kemudian dorong punggungnya ke depan. Ya, nah bayangkan nih, kita selipkan dulu jempol tangannya di pangkal paha. Diselipkan jempol tangannya di pangkal paha. Kemudian otot pahanya diputar ke arah luar. Otot pahanya diputar keluar seperti ini. Kemudian putar bahunya ke belakang, angkat dadanya, lihat ke depan. Exhale, bawa dadanya lagi ke depan, tempel perutnya ke arah paha. Iya, jadi otot paha itu selalu diputar keluar ya. Dorong lagi punggungnya ke depan, baru letakkan sikunya di matras, di depan kakinya, baru letakkan keningnya di matras. Telapak tangannya boleh ditumpuk, keningnya letakkan di atas punggung tangan nih. Rilekskan dulu punggung, rasakan otot paha kanan bagian luar. Tarik nafas, telapak tangannya mundur, kemudian bangun perlahan, luruskan dulu kakinya. Nah, sekarang kalau mau misalnya dari posisi gandasan ke posisi kasan, itu kakinya yang sebelah kanan taruh di bawah lutut yang kiri, kemudian kaki kirinya dilipat di depan kaki kanan. Ya, nah geser lagi. Kakinya ke tengah, bokongnya boleh tarik ke belakang, ujung jari tangan di matras, luruskan punggung, lihat ke depan, buang nafas, dadanya dibawa ke depan. Ya, tempel perut ke paha, sama gerakannya, bawa sikunya ke matras, punggung tangannya ditumpuk, keningnya taruh di atas punggung tangan. Perlahan, bangun, luruskan lagi kedua kakinya. Sekarang lutut kanannya taruh di atas lutut yang kiri. Nah, iya pakai punggung kaki. Ya, punggung kaki itu kayak gini posisinya. Ya, punggung kakinya posisinya kayak gini. Tarik sedekat mungkin ke arah pangkal paha kiri.
Kemudian optionnya kaki kirinya tetap lurus atau dilipat ke bawah kaki kirinya. Ya, jadi optionnya boleh lurus atau dilipat ke arah bawah. Nah, kemudian tekan telapak tangan ke arah telapak kaki, bawa lututnya dirapatkan. Cara ngejust itu tekan telapak tangannya di telapak kaki, angkat bokongnya, geser bokongnya ke arah sebelah kiri. Ya, kemudian tarik lagi telapak kakinya ke arah pinggul, tegakkan lagi punggungnya. Bawa badannya ke depan. Tahan dulu di sini ya. Sikunya boleh taruh di matras, dagunya bawa ke arah lutut yang kanan. Telapak tangannya mundur, kemudian bawa tangan kanan ke samping, sejajarkan dengan pinggulnya, kemudian angkat tangan kirinya ke atas, ya, bawa sikunya yang sebelah kanan kalau bisa ke arah samping pinggul ya, di samping pinggul. Angkat tangan kirinya, bawa tangan kirinya ke samping telinga, bokong kiri tekan ke arah matras. Ya, rasakan pinggang kirinya. Angkat tangan kiri, kemudian bangun perlahan. Sekarang luruskan lagi kedua kakinya, lutut yang kiri taruh di atas lutut kanan, gerakannya sama, pakai punggung kaki kiri, kaki kanan boleh lurus atau dilipat di bawah. Pegang pergelangan kaki atau telapak kaki, tekan ke matras, angkat bokongnya, geser ke arah sebelah kanan, ya, tegakkan tulang punggung, bawa dadanya ke depan, baru kemudian sikunya. Dagunya boleh letakkan di atas lutut kiri, perlahan bangun. Sekarang tangan yang kirinya geser ke samping, sejajarkan dengan panggulnya, angkat tangan yang kanan. Kemudian tangan kanan diluruskan ke samping telinga. Nah, optionnya tuh boleh di sini. Atau kalau bisa siku yang kiri di matras, bawa siku kirinya di matras. Angkat tangan kanannya ke atas, kemudian bangun perlahan. Luruskan lagi kedua kakinya, gerakan kakinya. Ya, kemudian bawa kedua telapak kaki ke belakang, tangannya taruh di matras untuk tabletop. Pergelantangan dengan bahunya sejajar, lututnya disejajarkan dengan pinggul. Kita cat and go dulu untuk otot punggung. Dorong bahu ke belakang, tekan punggungnya ke bawah. Tarik dagunya, lihat ke atas. Rasakan otot punggung ya. Kemudian bawa perutnya masuk ke dalam. Tarik dagunya ke arah dada, lihat ke arah pusar. Bawa lagi punggungnya ke bawah. Tarik dagunya, lihat ke atas. Bawa lagi perutnya masuk ke dalam. Lihat ke arah perut. Dua kali lagi, akan yang sama. Bawa lagi punggungnya ke bawah, chin up, look up. Bawa perutnya masuk ke dalam, punggung bungkuk, sambil dirasakan otot punggungnya. Satu kali lagi, bawa punggungnya ke bawah. Kemudian bawa perutnya masuk ke dalam. Dari sini, telapak tangannya mundur. Punggung kakinya di matras. Duduk, tirasan. Ya, padirasana atau tirasan gitu. Saya suka kebalik namanya. Nah, dari sini, kaitkan jari tangannya dulu. Di atas, tekuk sikunya yang kiri, bawa telapak tangan di samping telinga kanan. Tangannya dikaitkan. Iya. Luruskan lagi tangan ke atas. Kemudian tarik telapak tangannya di sebelah telinga yang kiri. Oke, sekarang luruskan lagi tangannya ke atas, bawa ke matras. Turunkan ke bawah. Ya, kita stretch dulu bahunya, tarik tangan kanan ke samping kiri, kepalanya menoleh ke sebelah kanan. Tahan dulu di sini ya. Kemudian rilis,
ganti sisi, tangan yang kiri bawa ke samping kanan, kepalanya menoleh ke bahu yang kiri. Kemudian rilis, kaitkan dulu jari tangannya di belakang punggung. Ingat waktu mengaitkan, hati-hati dengan sikunya, jangan dibalik ke arah luar kayak gini. Ya, saya juga punya masalah di siku. Tapi kalau belum bisa tuh, tangannya taruh dulu di belakang sakrum, ya, persis di atas garis celananya. Kemudian bahunya ditarik ke belakang, seperti ada yang tarik sikunya ke belakang. Nah, dari sini lihat posisi siku. Jadi jangan diturunkan ke bawah sini tangannya, ya. Tapi didorong menjauh dari punggung tanpa membuat sikunya overextension. Dorong lagi bahunya ke belakang, lihat ke depan. Dadanya jangan dibusungkan karena biasanya kita cenderung mendorong dadanya ke depan. Kemudian option, boleh tahan di sini atau bawa lagi badannya ke depan, keningnya di matras. Luruskan lagi tangannya jauh dari bahunya, jauh dari telinga, tangannya lurus ke atas. Tahan dulu di sini. Tarik nafas, bangun. Perlahan, angkat kedua tangannya ke atas. Iya, tekuk sikunya yang sebelah kanan di atas. Bawa tangan kiri ke belakang, kaitkan di belakang punggung. Kalau belum bisa, bantu pakai handuk atau pakai strap. Tarik siku yang kanan ke belakang, bahu yang kirinya ke belakang. Optionnya boleh duduk, tahan di sini, atau bawa lagi badannya ke depan. Keningnya menyentuh matras. Tarik nafas, bangun. Kemudian rilis, bawa telapak tangan ke matras. Sekarang ganti sisi, angkat tangan yang kiri, tarik siku yang kiri di belakang kepala. Kemudian bawa tangan kanannya ke belakang. Biasanya sisi satu dengan yang lainnya berbeda. Ya, kalau harus pakai bantuan atau strap atau handuk, pakai. Jangan dipaksa. Kecuali kalau mau terus, ya, berusaha untuk pegang jari tangannya di belakang punggung. Bawa badannya ke depan. Tarik nafas, bangun. Bawa telapak tangan ke matras. Kita putar dulu bahunya ke belakang. Shoulder, iya, bawa bahunya ke depan. Kemudian bawa satu kali bahu ke belakang. Kemudian bawa ke depan, up and down. Up and down ke belakang, up and down ke depan. Satu kali lagi, up and down ke belakang, up and down ke depan. Telapak tangan taruh di matras, kakinya mundurkan ke belakang, into down dog. First down dog. Boleh diangkat tumitnya satu persatu. Tekan telapak tangan ke matras. Boleh digerakkan bokongnya ke kiri ke kanan, cari yang paling nyaman. Nah, dari sini tekan kuat telapak tangannya, kepalanya lihat di antara kedua telapak tangan. Kita akan luruskan punggungnya dari sini. Ya, lihat di antara kedua telapak tangannya. Bawa lagi punggungnya ke depan. Punggungnya ke depan, punggungnya ke belakang. Pahanya yang ke punggungnya ke belakang, pahanya ke belakang. Yang sudah bisa tumitnya di matras, angkat jari kakinya. Kemudian bawa dagunya ke bawah. Jadi otot leher sama otot bahu itu relax. Ya, yang dikuatkan itu adalah otot paha. Matanya bisa lihat ke antara lutut, paha, atau perut kalau yang sudah bisa. Nafasnya dalam dari hidung, buang nafasnya panjang dari hidung. Dari situ bawa badannya ke depan, plank. Ingat kalau plank itu dalam posisi seperti kita berdiri tapi menghadap ke matras. Jadi punggungnya usahakan tetap lurus. Kakinya juga lurus. Tangannya boleh maju ke depan lagi, Devi. Telapak tangan maju sedikit ke depan. Iya, lagi, terus. Oke. Bawa perutnya masuk ke dalam, kemudian pinggulnya turunkan ke bawah. Pinggul Devi turunkan. Nah, gitu, bagus. Punggungnya Justina coba diturunkan sedikit punggungnya. Dari atas seperti ada yang menekan ke bawah. Punggungnya turun sedikit, Yus. Kemudian jari kakinya mundur ke belakang. Ya, tumitnya dorong ke depan. Nah, gitu. Sikunya soft.
Bawa lagi perutnya masuk ke dalam, punggungnya jangan rounding ya, jangan rounding. Karena kalau rounding itu kalau kita berdiri berarti punggungnya bungkuk kayak gini, ya. Punggungnya tegak. Kemudian dari situ taruh lututnya di matras. Oke, tekuk sikunya, bawa badannya ke matras, dorong ke depan badannya. Tekuk siku, badannya dorong ke depan. Nah, gitu. Iya. Sekarang coba dulu tangannya taruh di samping bahu. Telapak tangannya taruh di samping bahu, sejajarkan dulu dengan bahunya. Pakai punggung kaki ya, pakai punggung kaki. Nah, kemudian dari situ angkat badannya bujanggasana. Jadi kalau bujanggasana itu atau cobra, perutnya masih nempel di matras. Sikunya masih ditekuk, lihat ke depan. Ya. Kemudian bawa lagi dadanya ke lantai. Lakukan lagi gerakan yang sama, 2 lagi. Tarik nafas, lihat ke depan. Exhale, turunkan ke bawah. 1 kali lagi, raise your palms. Tahan dulu di sini, dorong punggungnya ke depan. Bahunya jauh dari telinga, tahan dulu ya. Nafasnya dalam dari hidung, buang nafas panjang. 1 nafas lagi, buang nafas, bawa dadanya ke matras, kembali bangun, into down dog. Dari situ, kaki kanannya bawa ke depan, di antara kedua telapak tangan. Ya, taruh dulu lutut kirinya di matras. Angkat kedua tangannya ke atas, kita start dari low lunges dulu. Nah, waktu low lunges sama ya, lihatnya ke depan aja dulu. Lihat ke depan, perutnya seperti ada yang tonjok masuk ke belakang, paha yang kirinya dorong ke depan. Tekan kuat telapak kaki yang kanan, tarik badannya ke atas, bahunya turunkan ke bawah. Telapak tangannya letakkan di matras, kembali ke down dog. Sekarang ganti sisi, kaki yang kiri ke depan. Iya, kalau misalnya nggak nyampe, tangannya, kakinya boleh dibantu pakai tangan. Lutut yang kanan di matras, angkat tangan ke atas. Dorong lagi paha kanannya ke depan. Paha kanannya, jadi bokong itu seperti ada yang dorong ke depan. Ya, bagus Justina. Bahunya turunkan ke bawah. Kencangkan lagi glutes-nya yang sebelah kanan. Telapak tangannya taruh di matras. Bawa kaki kiri ke belakang. Kembali ke down dog. Sekarang kaki kanannya bawa ke depan. Di antara kedua telapak tangan. Lutut yang kiri di matras. Angkat kedua tangan ke atas. Low lunges. Ya, tekan kuatlah kaki yang kiri. Kemudian angkat kaki yang kiri. Angkat, luruskan lututnya yang kiri diangkat dari matras. Lutut kiri diangkat dari matras. Ya, badannya, ayo lutut kiri diangkat, Yus. Nah, waktu lutut kirinya ke matras, bokongnya itu tetap rendah ya, jadi jangan ikutan naik. Perutnya dibawa lagi masuk ke dalam, bawa lagi badannya ke belakang, rusuknya didorong ke belakang, Justina. Rusuk ya, tulang rusuk. Bawa lagi pinggulnya ke bawah. Pinggul, tangannya masih di atas. Nah, itu berarti kaki Justina kejauhan itu. Kalau seperti itu, di-adjust ya. Kalau merasa tidak nyaman, entah di lutut atau di pergelangan kaki, harus di-adjust. Karena posisi lunges itu yang dirasakan otot paha kanan bagian depan dan otot paha kiri bagian depan. Ya. Kemudian kaki yang belakang itu benar-benar seperti jinjit. Kayak tadi waktu sebentar tahan di situ. Ayo Yus, pinggulnya turun ke bawah. Pinggulnya turun lagi ke bawah. Kencangkan otot paha yang sebelah kiri. Ya, tumitnya yang kiri didorong ke depan. Nah, tapi badannya ke belakang. Bawa telapak tangan ke matras, down dog. Coba ganti sisi, kaki yang kirinya bawa ke depan. Ya, sebentar. Sebelum angkat tangannya, lihat dulu ke depan. Kaki depan masih tetap 90 degree. Tangannya taruh di samping telapak kaki. Pinggulnya turunkan ke bawah, lihat ke depan dulu. Bokong kirinya ke belakang, ya, di-adjust ke belakang, seperti ada yang tarik bokong kirinya ke belakang. Kemudian baru angkat tangannya ke atas. Nah, waktu mengangkat tangan ke atas, tumit yang kanan didorong ke depan, Devi. Tumit kanan didorong ke depan. Iya, bukan badannya, tumit. Tumit kanan itu seperti ada yang dorong dari belakang. Nah, badannya ke belakang, kemudian pinggulnya turunkan ke bawah lagi, Devi. Yes, lagi
Nah, waktu pinggulnya turun, tumit kanannya dorong lagi ke depan. Tumit kanan, dorong ke depan, push, bawa ke depan. Nah, tangannya, badannya ke belakang. Pinggulnya turunkan lagi ke bawah. Karena itu pasti lutut yang kiri, kalau once kamu dorong tumit yang kanan ke depan, kaki kiri pasti 90 degree. Bawa lagi pinggulnya ke bawah, Devi. Lagi. Ke bawah lagi. Lagi. Turun. Kalau saya masih bilang turun, harus turun. Turun. Lagi. Nah, badannya ke belakang. Ya, gitu. Nah, tumit kanannya dorong ke depan. Once tumit kanan ke depan, pinggulnya harus turun ke bawah. Bawa telapak tangannya ke matras. Back into your down dog. Sekarang bawa kaki kanannya ke depan. Tangan kirinya taruh di matras. Ya, di sisi dalam telapak kaki kanan. Angkat tangan kirinya ke atas. Di sisi dalam ya, di sisi dalam aja Justina. Di sisi dalam. Tangan kiri, tangan kiri di sisi dalam kaki kanan. Nah, tangan kanan yang diangkat. Sebentar, kaki yang belakang Justina, kaki belakang. Kaki depan harus 90 degree. Ya, saya jelaskan sekali lagi ya. Pergelangan kaki lutut sejajar, lutut dan pinggul sejajar. Ya, tangan yang kanan di matras, dekatkan dengan telapak tangan kiri ya, sorry. Tangan kiri di matras, dekatkan dengan telapak kaki kanan, angkat tangan kanannya ke atas. Nah, posisi lutut dan bahu itu harus dekat. Lutut yang kanan dengan bahu kirinya dibawa nempel kalau bisa. Jadi yang diputar itu torsonya. Badannya nggak ikutan maju ke depan ya Yus, badannya nggak ikutan maju ke depan. Tapi diputar menghadap tembok, tidak maju ke depan. Bawa telapak tangan ke matras. Ya, kembali ke down dog. Ganti sisi ya, kaki kirinya melangkah ke depan. Sekarang tangan kanannya taruh di sisi dalam telapak kaki kiri. Angkat tangan kirinya ke atas. Ingat, bahu yang kanan dekatkan ke arah lutut yang kiri. Pinggulnya turun ke bawah lagi, Justina. Pinggulnya turun. Berarti kakinya harus mundur lagi, kaki kanannya. Mundur, kakinya mundur. Iya. Pinggulnya turun ke bawah, mundur. Dorong tumit yang kirinya kanannya ke belakang. Ke belakang. Kaki tumit yang kanannya dorong ke belakang. Tumit kanan dorong ke belakang. Tumit bukan jari kaki ya. Kayak ada tembok. Nah, bawa lagi tangannya ke matras. Down dog. Coba sekali lagi kaki kanannya bawa ke depan. Tangan kirinya taruh di matras. Pinggulnya turun lagi Justina. Pinggulnya turun, kakinya jangan dirubah posisinya. Jangan turun dari paha. Paha itu jangan turun. Ya, lihat saya nih. Waktu kaki yang di belakang lihat ya, jangan gini. Don't drop the thighs. Thighs from the dari depan push up lurus. Jadi yang dirasa itu dari pangkal pahanya. Kalau dari dekat tuh gini. So don't drop the hips. Don't drop your thighs down. Ya, push your front thighs into the back and then push your heels back. You can see the hips like we did standing. Kayak berdiri. Ya, ini kalau kita berdiri kan ininya lurus hipsnya. Sejajar. Lihat posisi kakinya. Sama yang kalian lakukan lunges itu. Jadi kebayang kalau posisi tumit kalian dorong ke belakang begini. Berarti kalau berjalan kayak begini dong, jinjit. Ini yang kalian lakukan once. Kalau misalnya kakinya kalian taruh begini. Ya, see the difference? Nih, kalau begini. So lift your heels, ini yang tadi saya bilang. Dari belakang ada yang dorong. Ya, dari sini dorong pahanya. See? Ya, jadi when you do lunges, jangan gini. Makanya saya selalu bilang, kalau kakinya ke belakang, ide kakinya ke belakang, ke depan. Lihat kaki yang belakangnya. Don't push your heels back. Heels forward, lift your thighs up. Ya, jangan di sini. Drop the hips. Kaki depan 90 degree. Pergelangan kaki lutut sejajar, paha yang ini dorong. Ini terasa kok dari otot paha depan. Otot paha atas sama dengan otot paha depan ini juga. Ini kan sama-sama otot paha depan.
Ulang lagi down dog. Kaki kanan bawa ke depan. Kalau susah, kaki belakang tempel ke tembok. Isu tembok, kalau kamu butuh tembok, telapak kakinya nempel di tembok. Tapi kalau terus-terusan nempel di tembok, kamu nggak pernah aware sama badannya. Coba belajar tanpa tembok dulu. Nggak apa-apa deh, nggak usah pakai tembok dulu, it's okay. Tapi belajar merasakan badannya. Kaki kanannya ke depan, lihat ke depan dulu. Lihat ke depan, jangan nunduk. Karena kalau berdiri itu, kita nggak nunduk. Lihatnya ke depan, ya. Kita punya leher itu neutral position. Angkat tangan kanannya ke atas. Ya, kencangkan pahanya yang sebelah kiri. Nah, lutut yang kiri, yang di depan tekuk lagi. Justina. Lagi. Ya, kencangkan pahanya. Nah, much better. Bawa telapak tangannya ke matras. Back into your down dog. Nggak apa-apa, pahanya panas nggak apa-apa, it's okay. Muscle awareness, bawa kaki kiri ke depan. Sekarang, tangan yang kanannya di matras, tekuk kaki yang depan, angkat tangan yang kiri, lihat ujung jari tangan yang di atas. Ya, pinggulnya turun ke bawah, Yus. Pinggul kirinya dorong ke belakang. Ingat kayak di tweet, di tilt gitu loh. Ya, jadi kayak, ini kalau ibarat tangan saya ini, pegang pinggul kamu yang kiri, saya akan tarik pinggul kirinya ke belakang. Ya, saya akan tarik pinggul kiri ke belakang, kemudian I move your right forward, gitu. Belakang ke matras. Bukan tambah naik ya bokongnya nggak naik, bokongnya turun, tapi like you shift like thing. Kalau misalnya ini ada tangan saya di situ, saya akan tarik begini pinggulnya. Ya, jadi kalau ini kaki tangannya, ini ditarik gini. Jadi karena pinggulnya tuh masih kayak gini nih. Nih, pinggulnya masih ke depan. Yang kiri. So, you have to move your hips back. Jadi dia punya tulang sejajar. Balik lagi ke down dog, satu kali lagi. Kaki kanan ke depan. Angkat tangan kanan ke atas. Bokong yang kanan ya dorong ke belakang, pinggulnya turunkan ke bawah. Kencangkan otot pahanya di belakang. Ya, dorong bokong yang kanannya ke belakang. Seperti tadi waktu kita melakukan posisi duduk yang memutar otot pahanya ke arah luar. Nah, itu juga sama. So, putar otot pahanya ke arah luar, otot paha kanannya. Nah, gitu, Dev. Yes. Dan hands to the ground, back into your down dog. Down dog. Other side. Kiri, terakhir. Pinggul kirinya, seperti kalau Justina ingat tadi yang posisi. Nah, gitu. Putar otot paha yang kirinya ke arah luar. Bokongnya turunkan lagi ke bawah. Turunkan lagi ke bawah. Lagi, Yus. Pinggul. Turunkan lagi, turunkan lagi, turunkan lagi. Karena kalau tidak turun, itu bahu nggak akan sejajar sama lutut. You have to make your shoulder one line with the knee. So your back leg harus mundur lagi ke belakang. Back legnya mundur, bokong kirinya mundur ke belakang. Torsonya sama pahanya akan sama kok. Nah, kencangkan lagi. Bokong yang kiri, dorong lagi ke belakang. Tangannya jangan terlalu ke belakang, lurus ke atas, bukan ke belakang ya. Bawa telapak tangan ke matras, kembali ke down dog. Sekarang kaki kanannya bawa ke depan, Virabhadrasanawan. Kalau Virabhadrasanawan itu tumitnya di matras. Ya, tumit yang kirinya di matras. Coba tangannya taruh di pinggang dulu. Tangannya taruh di pinggang. Nah, dorong pinggul kanannya ke belakang. Pinggul kanannya ke belakang, pinggul kiri ke depan. Iya, nah sejajar. Coba kaki yang kirinya ke depan, maju. Kaki kirinya ke depan, berdiri. Rapatkan kakinya, rapatkan kakinya. Berdiri, lihat ke depan. Rasakan tangannya di pinggang. Ya, tangannya di pinggang. Kaki yang kanan mundur ke belakang. Tekuk kaki yang kiri. Ya, waktu membawa kaki kanan yang ke belakang, pinggul yang kiri ke belakang, pinggul kanan ke depan, pinggul kirinya ke belakang. Mundur lagi kaki kanannya, Justina. Iya, tekan tumitnya yang sebelah kanan. Iya, kencangkan lagi otot pahanya, sama seperti lunges tadi.
pinggulnya bawa ke bawah. Kalau pinggulnya ke bawah, kaki yang di depan pasti akan 90 degree. Tekan. Telapak tangan itu, pinggul itu seperti anchor. Anchor itu jangkar, ya, jangkar kapal itu loh. Nah, itu harus ditekan ke bawah. Ya, sikunya ke belakang, Justina, sikunya ke belakang seperti tadi. Nah, gitu. Kencangkan lagi otot paha kanannya. Bawa kaki kanannya ke depan. Sekarang ganti sisi kaki yang kiri, bawa ke belakang. Iya. Pinggulnya yang sebelah kiri ke depan, kanannya ke belakang. Tekuk kaki yang di depan. Ya, rasakan dari otot pahanya, otot paha yang atas, depan, sikunya ke belakang. Ya, kencangkan lagi, tumit yang kiri tekan ke matras. Bawa lagi kaki kirinya mundur lagi, Justina. Ya, bawa kaki kirinya ke depan. Satu kali lagi. Kaki kanan bawa belakang. Pinggulnya adjust ya. Siku ke belakang, badannya tegak, otot paha kanannya dikuatkan. Angkat kedua tangannya ke atas. Waktu mengangkat tangan itu, yang ditarik itu torsonya atau otot pinggang. Bahunya turunkan ke bawah. Kemudian badannya jangan arching. Arching itu jangan melengkung, lurus. Bawa lagi pinggulnya ke bawah, dorong paha kanannya ke belakang. Otot paha kanannya ke belakang. Iya, pinggulnya menghadap ke depan, bawa lagi pinggulnya turun ke bawah. Good. Bawa tangannya di pinggang, kaki kanan ke depan, ganti sisi. Kaki yang kiri, bawa ke belakang. Karena pada dasarnya prinsipnya, semua gerakan itu adalah posisi berdiri. Ada sana. Luruskan kedua tangan ke atas, pinggulnya disejajarkan. Iya. Tekuk lagi kaki yang di depan, tangannya bawa ke belakang. Otot paha yang kirinya dikuatkan. Ya, rasakan, karena biasanya antara kiri kanan itu beda. Pinggulnya bawa lagi ke depan, yang sebelah kiri Justina, pinggul kanannya bawa ke belakang. Bawa tangannya di pinggang, bawa kaki kirinya ke depan, dan perlahan rilis. Sekarang coba semuanya menghadap ke arah kameranya, menghadap ke sini. Berdiri di tengah-tengah matrasnya, berdiri di tengah-tengah matras, di tengah-tengah matras. Iya. Sekarang buka kakinya lebar ke samping. Buka kakinya lebar, rentangkan dulu tangannya ke samping. Nah, perhatikan ya, pergelangan tangan dengan pergelangan kaki sejajar. Devi kurang lebar kakinya. Lebar lagi. Ingat, pergelangan kakinya sejajar dengan pergelangan tangan. Oke, sekarang tangan kembali taruh di pinggang. Kaki kanannya buka ke arah samping. Jari kakinya kan posisinya seperti ini nih, kaki kanan. Sekarang buka ke samping. Ya. Telapak kakinya geser ke arah samping. Yang kanan ya. Oke. Sekarang angkat tangan kirinya ke atas. Angkat tangan kiri, angkat tangan kanan ke atas. Iya, tangan kanan deh. Jari kaki yang kirinya bawa masuk sedikit ke dalam. Jari kaki kirinya. Ya, jadi heelsnya, tumitnya tuh kayak didorong ke arah matras. Bawa tangan kanannya ke samping. Kanan. Terus bawa badannya ke bawah. Ingat kalau perlu pakai balok, tangannya boleh taruh di atas balok. Iya, bagus Justina. Lihatnya ke atas, lihat ke atas, ke bahu kiri. Lihatnya ke bahu kiri. Nah, badan itu didorong ke, bokong kanannya didorong ke depan Justina. Ya, gitu Devi. Nah, gitu. Ya, bagus Devi. Jari kaki kanan coba diangkat. Kencangkan lagi otot paha yang kanan. Angkat sedikit kepalanya, jangan bungkuk ya Justina. Jangan bungkuk ini badannya. Kalau bungkuk, lebih baik kamu pakai balok tangannya. Jadi dadanya tuh bisa diangkat kayak gini. Tarik kulit perutnya ke arah dada. Ya, jadi badan tuh panjang. Tarik lagi bahunya yang kiri ke belakang. Coba sekarang tangan kirinya bawa ke belakang, pegang paha kanannya. Ya, tarik lagi bahu kiri ke belakang. Seperti tadi kita melakukan Gomukasana ataupun mengaitkan jari tangan. Justina tarik lagi perutnya ke arah dada, lengken, tarik. Terasa seperti kalau kita pakai baju ada resleting. Lihat ke arah bahu atau ke atas, luruskan tangan kirinya ke atas. Pelan-pelan waktu meluruskan, bahunya jangan drop lagi. Ya, lurus seperti ada tali di atas, pegangan sama tali yang di atas. Kencangkan otot pahanya.
tanpa membuat lututnya sakit, jadi micro bending ya, slightly bend the knee. Tarik nafas, come up, bangun. Iya, kembali tangannya taruh di pinggang, kaki yang kanan menghadap ke depan, kaki kiri menghadap ke samping. Telapak kaki kiri menghadap ke samping. Ya, biasanya dibilangnya uh, out and in. Ya, jangan terlalu lebar kakinya, Yus. Masuk sedikit kaki yang kiri. Ya. Nah, ingat kenapa tangannya di pinggang? Supaya lihat, Justina bisa lihat ya sendiri badannya. Pinggulnya tuh yang sebelah kanan lebih tinggi. So adjust lagi pinggulnya. No, badannya menghadap ke depan sini. Lihat tangannya, posisi tangan. Makanya tangannya kenapa di pinggang? Kalau once pinggangnya tangannya begini, ini bisa, kita tahu nih mana yang harus di-adjust. Ya, gitu. Ya, jadi fungsi tangan tuh untuk mengejas kita punya hip. Angkat dulu tangan kirinya ke atas. Tarik dari torso. Nah, tangan kanan itu mendorong pinggulnya ke sebelah kiri. Jadi bukan malah kebalikan, ya. Tangan kanan itu mendorong pinggulnya ke arah sebelah kiri. Pinggul kanannya masuk ke arah sebelah kiri. Anda baru bawa tangan kirinya ke bawah. Tangan kiri deh, tangan kiri. Ya. Nah, gitu. Tarik lagi bahu kanannya ke belakang. Tarik lagi bahu kanannya ke belakang. Ke tangan kanan bawa ke belakang punggung, pegang pahanya yang kiri. Adjust dulu, ya, dorong lagi pinggul kanannya ke arah sebelah kiri, tajamkan torsonya, angkat tangan kanannya ke atas. Lihat ujung jari tangan. Ya, ingat walaupun telapak tangannya di matras, tapi kekuatannya tetap ada di telapak kaki. Tarik nafas, kemudian bangun perlahan. Ya, kembali tangannya taruh di pinggang. Pinggulnya sejajar, Devi. Pinggulnya sejajar. Waktu bangun langsung disejajarkan pinggulnya. Iya. Kaki kiri menghadap ke depan. Telapak kaki kiri menghadap ke depan. Kaki kanan menghadap keluar. Ya, sekarang adjust lagi pinggulnya sejajar. Ingat ya, selalu pinggul sejajar. Itu udah mindset. Jangan miring-miring. Bahunya selalu jauh dari telinga, sikunya ke belakang. Dari situ lihat ke depan. Lihat ke depan, nggak usah dilihat kakinya. Dirasakan. Tekuk lutut yang kanan. Putar otot pahanya ke arah luar. Nah, ingat, terasa nggak? Kalau waktu tekuk kanan, badannya itu jangan lean atau jangan miring ke kanan. Badannya tetap di tengah, Devi. Nah, lihat tangannya, posisi tangannya. Lihat pinggul saya. Ya, tangannya. Begitu ditekuk, badannya jangan langsung gini. Ini berarti kalau begini, kita berdirinya begini nih posisinya. Pinggul kirinya lebih tinggi. Ini udah bagus nih, sejajar. Pinggul sejajar. So when you bend your left knee, right knee or other kaki manapun ya. So make sure your hips always parallel. Jadi jangan gini. Atau tiba-tiba badannya jangan terus nanti jalannya jadinya gini. Ya, iya dong. Pokoknya prinsipnya selalu kita itu posisinya berdiri. Kemanapun posisi kakinya, pinggul itu tetap sejajar. Karena nggak mungkin kalau kita posisi duduk, posisi berdiri, hipsnya salah satu lebih tinggi. Kalaupun iya, itu biasanya habit. That's why sekarang kita harus merasakan. Biasanya karena habit yang duduk miring atau segala macam, untuk posisi-posisi tertentu biasanya agak susah ngejasnya. But it's okay. Dari situ kita belajar. Dan the lutut kanan. Ya, nah itu badannya masih agak miring ke kanan tuh, Dev. Bawa ke kiri sedikit. Ya, jadi tangan itu balik lagi, ingat kayak jangkar. Menekan pinggulnya ke bawah, ditekan dia ke bawah. Tekan ke bawah lagi. Ya, tekan lagi ke bawah. Justina tekan lagi ke bawah. Pinggulnya. Kurang turun. Terus. Turun lagi. Nah, rasain ya. Kalau misalnya dirasakan. Kalau misalnya lututnya over your ankle, berarti kaki kirinya geser lagi ke arah luar. Sedikit. Ya, sebentar. Nah, tahan dari situ. Sama ya, otot pahanya sama waktu kita duduk, otot pahanya diputar ke arah luar. Ya, so turn the inner into the outer thighs. Sekarang angkat tangan kanan ke atas. Panjangkan lagi torsonya, sejajarkan lagi pinggulnya, geser badan ke arah sebelah kanan.
Pinggulnya jangan ikutan, jangan geser ke kiri ya, sama kayak tadi. Jadi tangan kiri tuh mendorong pinggulnya ke arah sebelah kanan. Jadi jangan begitu tangannya turun, lihat sekali lagi. Jangan, ini udah bagus nih, udah sejajar, ya. Begitu tangannya mau ke bawah, lihat posisi pinggulnya. Jangan begini, ya. Nanti di sininya sakit nih. Sama kalau misalnya dari sini deh. Kemudian you drop like this, it's the same things. When we standing, we doing like this, ya. So, waktu tangan kita turun, yang digeser torsonya, pinggulnya stay, ya. Jadi pinggulnya yang sebelah kiri itu mendorong ke kanan, jadi jangan di shifting, ya. Pakai otot paha bawahnya, pakai otot paha atasnya, pakai otot paha dalamnya. Semua otot kakinya digunakan. Ya. Nah, bawa tangannya boleh taruh di atas balok. Pinggulnya jangan didorong ke atas, Devi. Tekan terus pinggulnya ke bawah. Ya, gitu. Nah, pinggulnya turun ke bawah lagi, Justina. Tangan kiri itu menekan pinggulnya ke bawah. Iya, angkat tangan kirinya. Coba pegang dulu paha kanannya. Pegang dulu paha kanan dari belakang. Tarik lagi bahunya yang kiri. Oke, good. Sekarang rasakan dulu lutut yang kanan ya. Lutut kanannya dorong ke arah ketiak inner armpitnya. Ya, dorong. Karena semakin kamu dorong lututnya ke inner armpit, otot pahanya terasa pasti. Dari situ baru lurus tangan kirinya di samping telinga. Lihatnya matanya ke ujung jari tangan kiri. Agak sedikit bawa ke depan jari tangan kirinya. Agak sedikit bawa ke depan. Ya, jadi kepalanya jangan terlalu dangak. Tekan kuat telapak kaki, bangun perlahan. Warrior 2. Gently. Gently, bangunnya pelan-pelan. Kayak yang tarik tangan kirinya. Naik. Kakinya yang kanan masih 90 degree. Jangan bangunnya kayak gini. Tetap kuat torsonya. Ganti sisi. Bagus Justina, itu udah mulai lurus. Terasa tuh dia. Karena once kamu extend, namanya juga itu parsva ya. Parsva tuh side, utita tuh extended, memanjangkan. Itu namanya utita parsva konasana yang barusan kita lakukan. Utita extended, parsva is side, kona itu angle. Makanya biasanya side angle. Ganti sisi, kaki yang kiri ke arah luar, kaki kanan madep ke depan. Ingat pinggul, ayo sejajarkan. Sejajarkan, mindset. Nah, itu masih miring tuh pinggulnya Justina. Di-adjust Yus. Tekuk sedikit lutut kirinya. Nah, sedikit aja, tapi pinggulnya jangan miring. Lihat ke ininya, ke layar kamu deh. Kelihatan kalau badannya miring. Pahanya yang kanan jangan drop, Devi. Kaki kanan tekan kuat lagi ke matras. Kayak ada yang injek telapak kakinya. Itu kamu masih menempatkan beratnya ke lutut kiri, Devi. Sejajarkan dulu pinggulnya. Bawa sikunya ke belakang. Iya, tangannya coba yang kanan nggak kelihatan. Sikunya ke belakang. Nah, gitu. Otot pahanya bawa ke arah luar. Itu paha kanannya jangan drop, Devi. Otot pahanya jangan drop. Ya. Pinggul yang kanannya jangan naik, Justina. Kebalik lagi yang awal. Tegak lagi. Lurus lagi kaki kiri. Nah, lihat kan pinggulnya miring. Adjust pinggulnya. Tekan pinggul kanan masuk. Adjust pinggulnya. Itu yang namanya habit. Karena terbiasa pinggul yang kirinya lebih tinggi, begitu mau di-adjust, rasa aneh pasti. Atau terasa tidak nyaman. Bawa lagi pinggul kanannya masuk. Pinggul kanannya, Justina. Badannya jangan miring. Lagi, almost. Dikit lagi. Lagi. Nah, gitu. Badannya tegak. Tegak. Lengthen. Yes. Good. Nah, dari situ, gently. Tekuk kaki yang kiri. Gently. Jangan dirubah posisi hipnya. Tekuk. Awas, hipsnya jangan tiba-tiba naik pinggul yang kiri kanannya. Tekan pinggul yang kiri. Nah, itu dia drop. Kamu terasa nih dari sini. Ininya masuk ke dalam pasti. Otot pahanya pasti diginiin. Don't move your hips like this. Ya, your right hips forward. Bawa ke arah sebelah kiri. Ininya dibuka. Terus. Nah, itu pinggulnya masih miring. Pinggulnya masih miring, Justina.
Angkat tangan kirinya. PR itu di situ ya. PR di situ. Adjust. Bawa tangan kirinya ke matras. Di sisi luar telapak kaki. Kalau terasa tidak rasakan waktu kamu ke kanan ya, dan waktu ke kiri rasakan di pangkal pahanya. Pasti ada rasa beda. Tangan yang kanannya bawa dulu ke belakang punggung, pegang paha kiri. Lutut kirinya dekatkan ke arah ketiak. Lihat ke atas dulu. Lutut kirinya dorong ke arah ketiak, dorong ke arah ketiak, dadanya putar madep ke atas. Kemudian baru diluruskan, tangan kanannya di samping telinga. Bawa ke depan. Tangannya di samping telinga, Justina. Bawa ke depan sedikit, ke depan sedikit. Tapak tangannya ke depan, ke arah depan, ke arah wajahnya. Ya, jadi kepalanya jangan terlalu dangak ke belakang. Tekan kuat telapak kaki, kemudian bangun perlahan. Good. And come up. Luruskan kakinya. Sekarang rapatkan kedua telapak kaki. Tangannya di pinggang. Rapatkan kedua telapak kaki. Lakukan tripos. Telapak kakinya di pangkal paha kanan. Telapak kaki kanan di pangkal paha kiri. Tarik kebalik. Tripos. Ya, yang ini. It's a very easy standing pose. Tapi ini paling gampang buat ngecek hips. Karena biasanya dalam posisi ini hipsnya suka miring begini. So, pinggul yang kiri, bawa lagi ke tengah. Ini ingat ya, tangannya ini sejajar. Tekan kuat tumitnya ke arah pangkal paha. Jadi posisi telapak kaki kanan itu mendorong ke arah paha kiri. Paha kirinya mendorong ke arah paha kanan. And then you lift everything up into your fingers. Press your left foot down. Yes. Now make sure your hip square. Good. Tapi badannya jangan lean. Kadang-kadang juga ada yang seperti ini. Kalau when you do triple, sometimes we do like this. Like you lean more to the other side. Ya, kalau terlalu other side, biasanya yang ditekan itu lebih banyak sisi luar kaki. So, back into the middle. Kalau misalnya kakinya begini, pinggulnya, bawa pinggulnya ke arah tengah. Tekan telapak kakinya ke dalam. Tangannya taruh di depan dada. Luruskan tangannya ke atas. Bayangkan badannya pohon. So, kalau pohon itu akar kakinya harus kuat, tapi batang tubuhnya ya itu harus ditarik ke atas. Oke, kemudian dari situ bawa kaki kanannya ke matras, ganti sisi yang kiri. Tangannya taruh di pinggang, kaki kirinya tak angkat. Angkat lagi kaki kirinya, Justina. Kurang tinggi. Iya. Sejajar. Tangannya taruh depan dada. Nah, lihat. Itu pinggul kanannya terlalu ke arah samping. Push your right hips in. Ya, when you push your right hips in, telapak kaki yang sebelah kirinya, press lean to the right. Now extend your arms up. Extend. Tangannya langsung lurus ke atas, Justina. No. Just from here, from in front of your chest, extend your arms up. Yeah, now extend. Yeah, now stretch for the side of the trunk. Yeah, now press your left hip, left footnya ke pangkal paha yang kanan. Tekan telapak kaki yang sebelah kanannya. Exhale, release. Coba ada saat. Coba dari samping, menghadap ke samping, mau kiri, mau kanan boleh. Kaki kanannya taruh lagi. Ya. Nah, jadi kalian bisa lihat nanti ya kalau dari samping. Bagus. Tangannya taruh di depan dada. Luruskan kedua tangan ke atas. Ya, karena kalau dari samping, badannya tuh harus tipis satu garis. Bagus, Justina. Nice. Putar lagi otot pahanya ke arah luar. Bagus. Exhale, release. Dan di sisi terakhir kiri. Ya, tapi bokongnya jangan ke belakang. Maksudnya kita punya bokong itu jangan nonggeng. Di bawah tulang ekornya menghadap ke bawah. Luruskan kedua tangan ke atas. Ya, tarik dari batang tubuhnya. Lurus tangannya ke atas, Dep. Tekan lagi telapak kaki kirinya ke paha dalam kanan.
Good. Bawa telapak tangannya ke matras. Kemudian rilis. Berdiri di matras bagian depan. Berdiri di matras bagian depan, rapatkan telapak kakinya. Di matras bagian depannya, Dev. Ya. Di depan, maju lagi. Iya, rapatkan telapak kaki, tangannya taruh di samping badan. Angkat kedua tangan ke atas. Urvahastasana. Bawa telapak tangan ke bawah, cium lutut, Uttanasana. Telapak tangan ke matras, cium lutut, Uttanasana. Ya, lihat ke depan, luruskan punggungnya. Good. Bawa kaki kanannya ke belakang, down dog. Kaki kiri ke belakang. Ya, bawa badannya ke depan, plank. Bawa badannya ke bawah, chaturanga. Boleh pakai lutut. Badannya dorong ke depan. Badannya ke depan deh. Iya. Up dog atau bujanggasana seperti di awal. Down dog. Kita coba 2 kali lagi. Bawa badannya ke depan, plank. Chaturanga, boleh pakai lutut. Badannya ke depan, Dev, ke depan. Iya, up dog. Bagus, Devi. Down dog. 1 kali lagi, bawa badannya ke depan, plank. Chaturanga, exhale. Up dog. Down dog. Sekarang bawa lagi badannya ke depan. Lututnya di matras. Tiduran tengkurap. Ya. Rapatkan kedua telapak kakinya. Rapatkan kedua telapak kaki. Letakkan keningnya di matras. Kaitkan tangannya di belakang punggung. Tangannya taruh di sakrum dulu kayak tadi. Digenggam, tangannya digenggam. Tangannya digenggam. Taruh di sakrum. Sikunya ke atas. Bahunya tarik dari bahu ke atas. Iya. Nah, sebentar ya. Tangannya diangkat dulu ke atas. Tangannya diangkat dulu ke atas. Lurus ke atas tangannya. Nah, gitu. Keningnya di matras. Keningnya di matras. Tarik nafas. Angkat badannya. Angkat kakinya. Salabhasana nama posturnya. Atau locust pose. Angkat badannya, angkat kakinya, Yus. Iya. Cina, tekan perutnya ke matras. Tekan pahanya ke matras. Seperti ada yang tarik tangannya ke belakang. Kencangkan lagi pahanya, glutesnya. Buang nafas, bawa badannya ke lantai. Ganti. Genggaman tangannya cari yang tidak biasa. Karena biasanya kita punya refleks ya. Kita punya refleks. Oke. Bawa lagi tangannya di belakang sakrum. Sikunya bawa tarik ke atas. Angkat dulu tangannya ke atas. Ingat menariknya dari bahu. Angkat kakinya, angkat badannya. Ya, matanya bisa lihat ke ujung hidung atau lihat ke atas. Yang paling nyaman, yang pasti bola mata itu harus rileks. Lebih tinggi lagi, Justina. 1 nafas lagi, perlahan, rilis. Tangannya taruh di matras. Good. Kemudian dari situ, tangannya taruh di samping tulang rusuk. Mundur lagi tangannya, Justina. Angkat badannya, up dog. Angkat badannya, up dog. Iya. Down dog. Letakkan lututnya di matras. Posisi duduk. Posisi duduk, kakinya diluruskan ke depan. Tegakkan lagi tulang punggungnya, itu dandasan. Kalau dandasan itu, tangannya di samping pinggul. Kakinya dirapatkan, tekan paha, putar bahu. Ya, tarik dagunya ke bawah. Lihat di sini. Ya, karena jangan ke depan, lihat badannya jangan gini ya, Yusina lihat. Jangan gini badan. Dandasan itu, kalau kita luruskan tangannya ke atas, nih tarik dulu bokongnya. Waktu kita lurus, lihat ya, punggungnya tuh tegak. Jadi, tapi bukan di arch begini. Kemudian waktu tangannya ke matras, lihat punggungnya. Tarik dagunya. Saya juga dulu nggak bisa, tangannya tuh nggak bisa yang menekan ke matras.
ya, karena torsonya belum terlalu ditarik. Ini terasa torsonya tetap ditarik ke atas, bahunya turun, dagunya tarik ke bawah. Terasa dari otot punggung sampai ke otot leher. Jadi badan tuh nggak rounding, lengthen, tanpa membusukkan dadanya ke depan. Ya, stretch your arms, hands down, tuck your chin down. Good. Tapi jangan ditarik dagunya ke otot lehernya, jangan ditarik masuk ke dalam. Ya, jadi jangan gini nih. Ya otot lehernya ya. Jadi waktu chin down, jangan tiba-tiba gini. Ini nggak bisa nafas justru. Kecuali kalau kita belajar ini tuh selalu dipanjangkan. Otot leher tuh selalu dipanjangkan kayak gini. So when you drop your chin down, just drop your chin down like this. Jangan otot lehernya, ini ada otot leher. Jangan otot leher ini dorong ke belakang. Ya, don't push your muscle ke belakang. It has to be lengthened. Karena kita harus tetap bisa bernafas, ya. Karena waktu kita dorong otot lehernya ke belakang, it's like we block. Kita biasanya susah nafas jadinya. Ya, nah tarik dagunya ke bawah. Jadi menarik dagunya itu ke bawah. Oke, dari situ angkat kepalanya, lihat ke depan. Bawa kaki kanannya Janu Sirsasana. Saya paling suka kalau misalnya merilis tension di lower back, after back bend, or after standing segala macam. Di Janu Sirsasana ini like seperti kita satu package gitu. Janu Sirsasana itu mirip seperti tripos, tapi posisi tumitnya ada di pangkal paha yang kanan. Ya, itu bedanya. Sama tripos. Kalau tripos kan kakinya tumitnya di pangkal paha kiri, ini di pangkal paha kanan. Tarik dulu bokongnya ke belakang, tangan kirinya bawa ke belakang, angkat tangan kanan, pegang sisi luar kaki kiri. Iya. Kalau nggak bisa, tangan kirinya boleh taruh di atas balok ya, luruskan dulu punggungnya, seperti membawa punggung yang sebelah kanannya ke arah sebelah kiri, putar badannya ke arah sebelah kiri. Ya, misalnya kalau bisa tangannya yang kiri pegang paha kanan, tangan kirinya pegang paha kanan, supaya bahu yang kirinya bisa lebih jauh ditarik ke belakang. Kemudian dari sini, pertahankan otot punggung yang kanannya tetap panjang, bawa dadanya ke kaki yang kiri. Kalau bisa pegang pergelangan tangannya, simpan di depan telapak kaki yang kiri. Iya, bawa kepalanya ke kaki kiri. Tekan lutut kanannya ke matras, tekan paha kirinya ke matras. Perlahan bangun. Ganti sisi. Kaki yang kanan lurus, kaki yang kiri tekuk. Tegakkan lagi tulang punggungnya, angkat tangan kiri, pegang sisi luar kaki kanan. Ya, luruskan dulu punggungnya, putar ke arah sebelah kanan. Kalau bisa tangan yang kanan pegang paha kiri, pegang paha kiri. Putar lagi punggungnya. Kepalanya putar madap ke depan, kemudian bawa tangan kanannya ke depan, tarik tangan kirinya. Langsung tarik tangan kirinya ke depan. Iya, jadi langsung terasa nih dari torso kirinya. Atau dari punggung kiri. Bawa ke depan, kepalanya tempel ke kaki yang kanan. Bahu yang kirinya turunkan lagi ke bawah, Devi. Tarik lagi pinggang kirinya ke depan. Kemudian perlahan bangun. Luruskan kedua kakinya ke depan. Angkat tangan ke atas. Condongkan dadanya ke depan. Dimanapun, kalau misalnya nggak bisa pegang kaki, tangannya taruh di samping kakinya. Kemudian sikunya ditekuk. Kalau mau pegang dari atas juga silakan dipegang, atau dari samping. Yang sudah bisa mengaitkan jari atau pergelangan tangan. Pegang.
Angkat dulu kepalanya, lihat ke depan. Ya, kemudian luruskan dulu tangannya ke depan. Angkat tangan ke atas. Kemudian rilis. Tekuk lututnya. Geser bokongnya ke depan, tiduran. Bawa dulu lututnya ke arah dada. Ya, peluk lututnya, bawa ke arah dada. Kaki yang kirinya diluruskan ke matras. Geser kaki yang kiri ke arah sebelah kanan. Bawa lutut kanannya ke kiri. Ya, kepalanya diputar menoleh ke bahu yang kanan. Relax ya, pinggangnya relax. Lututnya bawa ke arah dada. Ya, putar badannya ke kiri ke kanan. Rilekskan pinggang, punggung. Luruskan kedua kakinya. Letakkan tangannya di samping badan. Luruskan tangan, luruskan kakinya. Savasana. Matanya boleh ditutup dengan handuk. Ya, Savasana Devi. Kalau pakai kacamata seperti biasa, kacamata dibuka. Jari kakinya rileks aja, dibuka ke samping. 3 menit in Savasana.
Perlahan bawa kembali kesadarannya kepada tubuh, pada nafas, gerakan jari tangan, jari kaki perlahan, gerakan pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Kemudian geser kedua tangannya ke atas kepala. Satukan dulu kedua kaki, kemudian kakinya itu boleh flex, point. Stretching dulu di pergelangan kaki. Bawa lututnya ke arah dada. Peluk kedua lututnya. Putar badan madep ke kanan. Lalu kalau tiduran, badannya selalu diputar menghadap ke kanan. Kemudian dari situ bangun ke posisi duduk. Nah, kelas hatanya hari ini santai kan? Santai banget. Beberapa gerakan yang mungkin sudah familiar, sudah sangat-sangat sering banget dilakukan dimanapun, kelas siapapun, dimanapun dengan siapapun. Kelasnya pada dasarnya gerakannya sama aja. Tapi ingat selalu, simpan di dalam pikiran itu bahwa badannya dalam posisi berdiri. Jadi kalau posisi berdiri itu dalam arti bahu sejajar, pinggul sejajar. Jadi jangan miring kiri, miring kanan. Kalau misalnya ada posisi-posisi tertentu yang kayak tadi Justina kok begitu kaki kirinya diluruskan terus pinggulnya agak naik. Nah, itu tuh harus belajar ngejas. Ya, sedikit-sedikit di-adjust, sedikit-sedikit di-adjust. Nah, itu tuh yang kita merubah kebiasaan. Terus kalau misalnya tadi tuh waktu hipsnya ke arah mau diluruskan, badan itu jadi kayak gini. Ya, nah itu juga harus disadari dalam arti itu kita harus sadar. Ini mungkin rusuk yang kirinya harus dimasukkan. Kalau rusuk kirinya didorong ke tengah atau pinggul yang sebelah kanan didorong ke bawah, pasti dia akan lengthen, ya akan sejajar. Tapi kalau gerakan-gerakan seperti itu pasti sangat-sangat basic sebenarnya. Semua gerakan yang tadi dilakukan sangat-sangat basic. Tinggal kita melakukannya dengan penuh kesadaran. Terus satu lagi, jangan suka lihat kirinya atau badannya gitu. Karena kadang-kadang kalau kita lihat, misalnya kayak tadi kakinya ke depan, terus kita lihat ke belakang gitu kan. Jadi badannya tuh yang tadinya udah lengthen, terus begitu kita begini, jadi bungkuk lagi gitu. Jadi begitu kita mau naik, jadinya goyang-goyang. Jadi begitu kita step forward, badannya itu langsung firm, tegak. Otot punggungnya itu selalu kayak, kalau dirasa tuh kan kayak saya pernah bilang, kalau otot punggung itu tuh kalau kita pakai spagen, atau pakai long torso itu, nah itu tuh kayak selalu dipegang. Nah coba mungkin kalau sekali-sekali kita latihan pakai long torso, jadi berasa tuh badannya nggak mungkin nggak mau bungkuk tuh susah, pasti begini, tegak mulu. Nah dia kayak gitu tuh, rasanya tuh seperti itu. Jadi ada yang pegang di sini. Mau bengkok begini aja pasti susah kalau pakai long torso kan. Nah kayak gitu, dan torso kita tuh seperti itu, keep length. Waktu kamu tangan angkat ke atas gitu, nggak mungkin badan bisa begini, nggak, pasti harus. Tapi tadi Justina tadi posnya udah bagus, balance-nya juga udah bagus, basic sudah bagus ya. Nah, tinggal PR-nya aja pinggul kanan ya Justina, pinggul kanan. Once kaki kirinya diluruskan, and then you start ke arah sebelah kanan, ya harus lebih aware lagi di pinggul kanan. Jadi udah ketahuan tuh, karena tadi waktu lunges yang kaki satu di belakang, satu kaki di depan, mengejas pinggul kanan ke belakang agak lebih susah ya, Justina ya. Nah, sekarang udah tahu nih berarti gitu. Bukan berarti bukan berarti kelemahan, enggak gitu. Tapi ternyata kebiasaan, karena kebiasaannya seperti ini, akibatnya seperti ini. Iya. Nah, tapi nanti terus ya itu namanya awareness, dilatih terus kayak gitu. Pokoknya selalu ingat basic, semua postur yoga itu pada dasarnya adalah posisi berdiri. Mau kakinya ke samping, mau kakinya ke atas, mau ke belakang, mau inversion, mau apapun itu, mau back bend, semua pinggulnya harus sejajar. Badannya tuh tetap begini aja, nggak kemana-mana, nggak mau diputer juga pinggulnya tetap harus sejajar. Nggak mungkin kalau kita diputar pinggulnya terus pinggulnya naik sebelah. Yang diputar ya torsonya. Jadi kalau hanya bisa sampai di sini ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita nih, kalau misalnya dari kalian itu ke kiri ya, kalau misalnya diputar ke kiri, otot pahanya yang kanan ini harus ditekan ke bawah. Karena kalau misalnya paha kanan yang tidak ditekan ke bawah, cenderung kita tuh gini badannya. Ya, pinggulnya naik. Jadi yang di stretch bukan torsonya. Padahal yang kita muat adalah torsonya. Ininya nih. Makanya nanti lama-lama dia menjadi fleksibel, tapi pada saat yang bersamaan juga ototnya kuat. Kayak gitu. Ya. Jadi bayangkan pinggul itu seperti saya bilang kayak anchor, jangkar. Kan jangkar itu kan bentuknya gitu, terus ada tengah ya, jangkar kapal. Nah, bayangkan tuh hips kita kayak gitu.
kayak jangkar kapal, terus yang ke atasnya itu tulang, kita punya tulang punggung, spine. Ya, jadi kalau misalnya jangkar kelihatan dong, kalau misalnya dia miring kiri, miring kanan kan si yang di tengah itu pasti begini-begini juga. Jadi dan dia punya itu base-nya tetap sama posisinya, nah kayak gitu. Biasanya dibilangnya gitu, hips kita sama spine itu kayak jangkar. Jadi selalu simpan di dalam pikiran seperti itu, ya. Tetap semangat latihannya. Kenapa? Ya. Next kayak gini Kenapa? lagi. Ya, boleh. Iya. Nanti pelan-pelan, makanya kita develop sedikit. Karena once misalnya kalian mau latihan sendiri pun udah tahu. Dan ingat satu lagi, otot paha ini harus selalu diputar keluar. Terasa panas sih, awal-awalnya panas kok. Tapi nanti lama-lama terbiasa. Ya. Tapi gimana biar otomatis bisa pahanya keluar? Nanti lama-lama terbiasa. Iya, saya juga dulu awal-awal belajar tuh pasti ngejasnya pakai tangan. Ngejasnya pakai tangan. Karena belum ngerti gimana caranya. Nanti lama-lama bisa sendiri. Kita terasa nih kalau sudah terbiasa ya. Badannya itu kalau ininya ke dalam, ini nggak nyaman di low back biasanya. Nggak nyaman di sini. Tapi kalau ini dibuka, ininya jadinya panjang, lumbarnya. Biasanya tuh kalau hip atau otot pahanya masuk ke dalam, pressure-nya itu di sini, di lumbarnya. Tapi kalau otot pahanya keluar, ini lumbarnya langsung panjang. Karena ini ada otot kaki, kan otot badan kita tuh semuanya ada koneksi, maksudnya berkesinambungan gitu loh. Jadi kalau ada satu di-adjust, dia pasti akan ngefeknya kemana-mana. Yang pasti nyaman itu di lumbar. Makanya tadi waktu kita mau duduk di sini, kan saya bilang otot pahanya ke luar. Karena kalau misalnya ke dalam, kita tuh cenderung ininya jadi arching. Tapi kalau diputar ke arah luar, ininya berasa lengthen, low back-nya, jadi lebih gampang. Ini tuh lebih tidak ada pressure di lumbarnya. Kayak gitu. Ya, seperti itu. Nanti lama-lama bisa. Oke. Amin. Terima kasih banyak ya hari ini ya. Iya, seneng deh. Gerakan sangat-sangat simpel, tapi mudah-mudahan sangat bermanfaat ya. Oke, praktis. Tetap jaga kesehatan. Ya. Terima kasih banyak. Dadah. Bye. Yes, thank you.